Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Krana. Kali ini kita akan motoran menuju Citorek, Gunung Luhur yang berada di Kabupaten Lebak, Kecamatan Cibeber, Provinsi Banten. Berhubung kita start dari Tangerang, maka rute motoran tercepatnya adalah lewat Tiga Raksa, Tenjo, Jasinga, dan Cipanas, yang durasinya kurang lebih 3 sampai dengan 4 jam perjalanan. Jam 2.3 kita bensin dulu sambil siangin. Siangin dulu biarin enak. Setelah mengisi bensin dan menambah tekanan angin ban, kita kembali melanjutkan perjalanan. Untuk perjalanan jauh tuh wajib banget ya kita cek kondisi kendaraan kita. Terlebih ini adalah perjalanan malam hari. Selain fisik, kendaraan juga wajib banget untuk prima. Selepas Jalan Raya Serang, kami mulai memasuki kawasan Jalan Pemkot Kabupaten Tangerang, yaitu Tiga Raksa. Jalannya tergolong halus dan mulus, terlebih jalan malam seperti ini, sepi dari kendaraan yang lalu lalang, menggoda untuk memacu gas secara pol-polan. Tiba di persimpangan, kami sempat salah arah. Google Maps mengarahkan kami untuk lurus, namun kami malah belok ke kiri. Alhasil, kami putar balik. Padahal jalannya sama saja, titik temunya berada di Jalan Tenjo. Berhubung kita nggak mau debat, jadi kita ikut Google Maps sajalah. Jam 3 sudah sampai Munjul jam 3. Jalan malam seperti ini sebenarnya sangat ekstra sekali. Selain fisik yang fit, kendaraan juga wajib dalam kondisi yang prima. Mungkin bagi sebagian orang ini biasa saja, tapi bagi saya ini bukan hal yang biasa. Ketahanan fisik benar-benar diuji saat berkendara malam hari seperti ini. Terkadang sifat ego kita suka tiba-tiba muncul, ingin tancap gas sekencang-kencangnya karena lihat jalanan kosong. Justru disitulah letak ujiannya. Kita mampu tidak mengalahkan ego kita sendiri untuk tidak ugal-ugalan saat keadaan jalan renggang. Sebenarnya ada beberapa alternatif jalur untuk menuju Citorek dari Jakarta, terutama untuk sobat Kelana yang tinggal di Jakarta Timur atau Jakarta Selatan, bisa lewat Parung, Ciseeng, Ciampea, Jasinga, lalu ke Cipanas dan berakhir di Citorek. Paling dekat kalau startnya itu sebenarnya dari Depok atau Pamulang, Cinere, BSD. Kekurangannya ketika nyampe di Ciseeng sampai Jasinga, beberapa titiknya itu sempit, macet di Parung. Perkiraan waktunya itu 4,5 jam sampai 5,5 jam. Jadi lumayan cukup panjang kalau lewat jalur ini.
Kalau dari Jakarta Barat atau Tangerang, saran saya sih lebih baik ambil jalur seperti saya, tembak ke arah Tiga Raksa, lalu Tenjo, Jasinga, dan berakhir di Citorek. 3:11 sudah sampai Tenjo. Tidak seperti perjalanan dari Tiga Raksa menuju Tenjo, dari Tenjo sampai Jasinga ini jalannya minim penerangan, hanya mengandalkan dari penerangan rumah-rumah warga, dan bahkan di beberapa titik jalan yang kami lalui sama sekali tidak ada penerangannya, benar-benar gelap. Jadi pastikan lampu kendaraan benar-benar berfungsi dengan baik agar perjalanan kita jadi nyaman. Konsentrasi sangat dibutuhkan di perjalanan malam seperti ini dengan kondisi jalan yang sangat gelap. Lengah sedikit berakibat fatal untuk kita semua. Kalau riders kita yang satu ini nggak perlu diragukan lagi lah jam terbangnya. Jadi saya percaya sepenuhnya di perjalanan kali ini. Kita sudah berada di Jawa Barat, di Cikasungka. Sekedar tips untuk sobat Kelana yang ingin ke Citorek lewat jalur ini. Saran saya sih lampu kendaraan kalian tambahkan lampu eksternalnya. Itu sangat membantu sekali dikala kita melintasi jalan yang minim pencahayaan seperti ini. Nggak kebayang kalau lampu kendaraan kita kurang terang, akan sangat merepotkan pastinya. Apalagi kalau yang suka jalan sendiri, wajib banget sih tambah lampu tembak di kendaraan kalian. Hey, 3:36 kita sudah masuk di Jasinga. Jalan Jasinga berlumpur. Jalan Jasinga Luiliang. Iya, ini Jasinga Luiliang. Nah, ini angkut mobil-mobil travel. Iya. Tigaan ketemunya di sini. Jauh patung Jasinga. Singa. Sana dari Parung. Pertigaannya di sini ketemu. Dari jalan Cigaluk. Baterainya low. Habis. 3:45 kita ngeres dulu di Indomaret. Ini udah masuk di Jasinga. Mantap. Nah, nanti di atas itu bisa ngelihat lautan awan, yang mudah-mudahan lautan awannya ada lah, terus nggak mendung, sehingga bisa nanti kita ambil gambarnya dan bisa terekord. Ya, inilah di Indomaret biasa seperti ini, nggak ada poin, jadi ya kopi gold. Kalian punya Mas Yogi susu, kita ini gold sama air mineral dan roti. Oke, udah jam 16. Udah azan pula. Kita mau lanjut lagi. Tapi sebelum itu kita sholat dulu di masjid, biarin nyampe ke atasnya itu enak. Nanti nyampe di atas itu sekitaran jam 6-an atau jam 7-an, setengah 7 lah. Mudah-mudahan masih dapat.
Oke, part 1 sudah selesai sholat. Kita mau langsung lanjut lagi jalan ke arah sana. Dari Jasinga menuju Cipanas kita melintas di jalan nasional. Untuk jalannya cukup mulus, nyaman untuk akselerasi. Tapi penerangannya di beberapa titik masih sangat minim, jadi tetap harus hati-hati dan berkonsentrasi penuh. Terlebih adalah jam-jam rawan, di mana rasa kantuk datang menyerang. Paling enak memang sehabis sholat subuh, rebahan kembali. Sepanjang perjalanan dari Tangerang sampai saat ini, menurut saya, jalan dari Jasinga menuju Tenjo dan dari Jasinga menuju Cipanas di jalan nasional ini yang paling dibutuhkan konsentrasi lebih. Selain fisik sudah mulai terserang rasa kantuk, jalanan pun minim pencahayaan. Jadi sebisa mungkin tetap fokus. Jika lelah, baiknya istirahat terlebih dahulu, jangan dipaksakan, sebab perjalanan masih lumayan panjang. Setelah keluar dari jalan nasional, kita mengambil arah ke kiri, memasuki jalan Cipanas Warung Banten. Langit sudah mulai berubah warnanya. Samar-samar warna jingga terlihat di ufuk sana tidak lagi gelap, pertanda fajar sudah terbit. Udaranya pun mulai merasuk ke dalam jaket yang saya gunakan. Saran saya, gunakan jaket yang tebal jika tidak kuat dingin. Dari lokasi saat ini di Jalan Raya Cipanas Lebak Banten ke Citorek, kurang lebih masih 1 jam 15 menit. Oh iya, pastikan BBM kalian terisi full ya, sebab selepas jalan ini sudah tidak ada SPBU. Ada, paling eceran, itu pun jika masih pagi seperti ini masih jarang yang buka. Jadi lebih baik isi full saat masih di bawah. Itu sudah mulai masuk hutan. Jalannya mulai menanjak, membelah rimbunnya pepohonan di kanan kiri jalan. Terlihat juga siluet perbukitan dari kejauhan, menambah syahdu suasana pagi hari ini.
Sesekali melewati rumah warga yang berada di samping jalan, lalu kembali lagi sunyi, hanya nampak siluet-siluet pohon yang berbaris. Kami mulai memasuki kawasan Gunung Kendang. Tidak ada pemukiman penduduk di sini, hanya ada rest area saja. Pemukiman penduduk baru ada lagi nanti setelah melewati hutan ini. Di beberapa titiknya terdapat bekas longsoran, jadi tetap hati-hati untuk sobat kelana yang akan melintas di jalur ini. Saran saya, jangan jalan malam hari sendirian di sini. Usahakan minimal berdua. Bukan karena takut hantu, namun untuk menghindari hal-hal yang tak terduga yang mungkin saja terjadi saat dalam berkendara. Kalaupun harus jalan sendiri, usahakan hindari jalan malam hari di sini, sebab resikonya terlalu besar. 5.50 kita sudah mau masuk ke desa terakhir. Nah, lewat jembatan. Hancur jalan. Sebelum memasuki ke Kesepuhan Citorek, ada perbaikan jalan bekas longsoran yang masih dalam proses konstruksi. Jadi untuk sobat kelana tetap hati-hati. Selepasnya kami disambut dengan pemandangan khas pedesaan, sawah yang membentang dan udara yang sejuk. Kabut tipis terlihat manja seolah berbicara. Selamat pagi di Kesepuhan Citorek. Jam 6:09 di ketinggian 674 mdpl dengan suhu 23 derajat Celcius. Kita berhenti dulu di rest area Alfamart. Ini kabut itu, jalan mantap. Dingin banget tadi di jalan. Ini aja kita diem 24,1 tuh, ya ketinggiannya 674. Oke, kita lanjut lagi jam 6.19. Elevasinya 674. Nah, ini udah nyampe di
negeri di atas awan Gunung Luhur Geopark Bayah. Jadi ini rest areanya. Nah itu bisa naik ke atas tuh, naik ke atas sono untuk ngeliat. Cuma masih kabut nih. Lalu kita naik ke atas. Oke, kita naik dulu ke atas. Bayar bang? Belum. 20.000. Berapa orang? Seorang? Jadi Pak, lihat tiketnya dulu ya. Tiket yang tadi. Oh, tiket yang tadi. Iya. Oh. Bentar. Oh iya Pak. Siap. Atau lumayan. 4. Kita naik ke atas. Oh ada 2 ya, ke sana kemana itu? Lihat sini aja lah. Jadi bayarnya 10.000. Naik ya kalau mau gratis ya di bawah situ tadi. Cuma kita lihat, nah itu dia. Wih cakep banget. Lumayan. Kapan kesini bareng kamu katanya? Ya iyalah bareng kamu. Ketinggian 900, suhunya 24, jam 7. Nah itu lautan awannya. Oh jadi ada yang atas lagi kayaknya. Ini licin ya kalau bukan pakai sepatu. Nah ini dia. Oh kita ke atas lagi aja. Di atas lagi. Nah itu dia. Wah. Dan ternyata banyak ya. Ini kawasan konservasi ternyata. Nah ini puncaknya di sini. Itu dia. Gunung Luhur ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tepatnya di Desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Secara ketinggian, tempat ini sebenarnya lebih tepat disebut bukit, karena berada di kisaran 900 meter di atas permukaan laut. Namun bagi warga sekitar, sejak dulu tempat ini lebih akrab disebut gunung, dan tak mengapa sebenarnya, karena pada akhirnya nama hanyalah sebutan. Yang terpenting adalah rasa kagum yang kita dapatkan saat berada di sini. Gunung Luhur dikenal luas sebagai negeri di atas awan. Menariknya, keindahan ini tidak ditemukan lewat perencanaan wisata yang megah, melainkan secara tidak sengaja. Pada tahun 2018, saat para pekerja membuka jalur pembangunan jalan provinsi, mereka menyadari satu hal yang luar biasa, hamparan awan tebal yang seolah berada tepat di bawah kaki. Pemandangan itu kemudian diabadikan, diunggah ke media sosial, dan perlahan menyebar. Hingga akhirnya sekitar Juni 2019, Gunung Luhur mulai ramai dikunjungi warga yang ingin menyaksikan langsung keajaiban alam ini. Untuk bisa menikmati momen terbaiknya, Sobat Kelana harus sudah berada di lokasi antara pukul 5 hingga pukul 8 pagi. Di waktu inilah, awan-awan turun rendah, membentang luas, menciptakan ilusi seolah kita berada di atas langit. Saat matahari mulai naik, awan perlahan menipis, dan negeri di atas awan pun kembali menjadi bukit biasa, namun dengan kenangan yang luar biasa. Saat ini Gunung Luhur dikelola secara kolaboratif antara pemerintah Provinsi Banten dan pengelola lokal, yakni warga setempat. Sebuah contoh baik bagaimana alam, pemerintah, dan masyarakat bisa berjalan bersama. Wisata ini bukan hanya tentang pemandangan, tetapi juga tentang roda ekonomi warga, tentang harapan, dan tentang masa depan. Tinggal satu pertanyaan penting bagi kita sebagai pengunjung, mampukah kita merawat dan menjaga keindahan ini agar tetap lestari tanpa harus merusaknya? Karena sejatinya, alam selalu memberi manfaat, namun seringkali tangan-tangan jahil kitalah yang justru merusaknya. Dan pada akhirnya, kitalah yang akan menanggung kerugiannya. Dari negeri di atas awan Gunung Luhur, saya pamit undur diri, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.